بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, mengingatkan kita semua akan nikmatul ubuwah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Yang dulu kalian saling bermusuhan, dari Aus dan Khazraj saling berperang. Fa'alafa baina qulubikum. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga kalian menjadi bersaudara. Yang dulunya kalian sedikit kaum muslimin, penduduk kota Madinah yang dulunya sedikit, kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatul iman, nikmatul Islam, sehingga mereka menjadi banyak dan kuat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Kalau seandainya engkau ya Muhammad menginfakkan apa yang ada di langit dan bumi ini tadi, ma allafta baina qulubihim, engkau ya Muhammad tidak akan mampu menyatukan hati-hati umat manusia. Walakinna Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menyatukan hati-hati mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafun ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru id antum qalilun." Ingatlah kalian wahai kaum mukminin penduduk kota Madinah. Id antum qalilun, ketika kalian itu sangatlah sedikit, ketika kalian berada di kota Mekah. Takhafun, kalian sangat mengkhawatirkan ayyatakhattafakumun nas, umat manusia menyerang kalian dari berbagai macam penjuru, baik Yahudi ataupun Nasrani ataupun kaum musyrikin. Sangat kalian khawatirkan menyerang kalian, membinasakan kalian. Fa'awakum, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kalian. Wa ayyadakum binasrihi, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, menguatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibat, yang dulu kan kalian di Mekah merasa kesempitan, bahkan kalian menangis ketika di lembah Syekh Abi Thalib, ketika di lockdown, diasingkan oleh kaum musyrikin.
wa razaqakum minat thayyibat. Sekarang kalian di kota Madinah, kalian sudah merasakan sekian banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan. La'allakum tashkurun. Semua poin-poin ini tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum mukminin, kepada ahlus sunnah salafiyun, adalah nikmatul ukhuwah. Nikmatul ukhuwah yang perlu dijaga. Ingatkah kita dulu ketika di awal-awal tahun 90-an atau di awal-awal tahun 2000, sangat sedikit sekali majelis ilmu, sangat sedikit sekali para duat yang mendakwakan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Namun dengan berjalannya waktu, berkembangnya media, banyaknya orang-orang penuntut ilmu dari Madinah, dari Mesir dan dari Yaman pulang ke Indonesia mendakwakan, sehingga dakwah Ahlussunnah menjadi tersebar. Tidak berada di suatu kabupaten, suatu provinsi, melainkan wa fiha Ahlussunnah wa fiha salafiyun. Maka dari sini kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita semua untuk menjaga ukhuwah ini tadi. Di antara akhlak yang sangat penting untuk menjaga ukhuwah di sini adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Suatu poin yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber jalannya syaitan untuk meretakkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah sunniyah adalah dengan lisan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan fa inna asyaitana yanzabu bainahum." Katakan ya Muhammad, li'ibadi, kepada hamba-hamba, yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka mengucapkan suatu ucapan ahsan yang paling baik. Fa inna asyaitana yanzabu bainahum, dikarenakan syaitan bisa merusak, memecah di tengah-tengah mereka melalui lisan. Lisan tersebut, menjaga lisan adalah suatu akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina farijaihi atau wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaminkan untukku sesuatu yang berada di antara dua jenggotnya, yaitu lisan, wa ma baina fakhidaihi, dan menjaminkan untukku yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, atman lahul jannah, aku akan jamin, kata Rasul alaihi salatu wasallam, surga untuknya. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara lisan bukanlah perkara sepele. Berapa banyak terjadi perceraian antara suami dan istri disebabkan lisan. Terjadi pertikaian antara tetangga dengan tetangga yang lain dengan sebab yang lisan. Terjadi pemberontakan antara rakyat dengan penguasa, sebab utamanya adalah lisan. Al-khuruj 'ala sultan sababul wahid wal lisan. Sebab pemberontakan yang terjadi di berbagai macam belahan dunia, sebabnya lisan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika salah seorang istri Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, hasbuka min safiyati, hasbuka min safiyata kada wa kada." Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah itu seperti ini, seperti ini. Ta'ni qasirah, maknanya Safiyah itu orang yang pendek. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan
lau muzijat bima'il bahr lamazajat. Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan suatu ucapan. Kalau ucapan ini tadi dilemparkan, diceburkan ke air lautan, saya akan mencemari seluruh air lautan. Suatu ucapan yang ringan, namun kalau sampai ke hati seseorang, akan membuat ucapan tersebut tersakiti, membuat dia tersinggung, sudah tertanam di hati, menyebabkan perpecahan. Oleh sebab itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita semua di zaman-zaman fitnah sekarang ini untuk menjaga lisan. Baik lisan kita sebagai rakyat terhadap penguasa, lisan kita sama ukhuwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, lisan kita terhadap guru. Itu poin yang paling penting sekali. Seorang murid harus bisa menjaga lisan terhadap guru yang mengajarkan. Seorang wali murid harus bisa menjaga lisan terhadap guru-guru, ustadz-ustadz yang mengajarkan anak-anak mereka yang dulunya tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran. Ini semua penting. Tidaklah terjadi perperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, melainkan sebabnya adalah lisan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan poin seseorang yang bisa menjaga lisan, maka dijamin oleh Rasulullah SAW surga. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami jadikan untuk kalian dua mata? Wa lisanan wa syafatain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, mengingatkan fi maqamin ni'mah. Fi maqamin ni'mah, pada posisi untuk mengingatkan nikmat. Kata para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu nikmat melainkan nikmat tersebut adalah nikmat terbesar, adalah nikmatul lisan. Oleh sebab itu, kita semua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sang ayah kepada anak, anak kepada orang tua, teman kepada teman yang lain, untuk berupaya menjaga lisan. Lisan tersebut adalah perkara yang sangat besar. Kalau mau kita kupas kaji, itu untuk pengkajian yang panjang, insyaallah taala akan dikaji oleh ustaz-ustaz yang ada di sini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nas'alullah al-huda wassalamu wal afiyah fid dunya wal akhirah.